karena bisa sama-sama mengasihi Tuhan. Kalau misalnya pasangan saya pikirannya ke bisnis, tentu saya timpang, ya kan? Saya bisnis juga nih. maksudnya kalau satu memikirkan dunia, satu memikirkan kerajaan Allah kan nggak bisa sejalan gitu. Jadi ketika saya bilang, ya PI sini, yuk, nggak pernah, aku nggak sempat, nggak ada waktu, nggak pernah gitu. Ayo kunjung, yuk, gitu. Jadi asal kemana pun kalau perkawinan Injil itu nggak ada alasan. Pasti yang lain diabaikan. Yang utama itu Injil tadi. Jadi hati yang seperti itulah membuat kami tetap awet muda. Iya karena Ini skincare paling mahal. Bapak sih apa? Skincare paling mahal. Oke. Tidak semua bisa pakai. Itu ya. Kemudian saya berterima kasih kepada anak-anak kami semua. Kami senang kalau kalian bisa beriman, mengenal Tuhan dengan benar. Itu karena pekerjaan Tuhan. Hanya melalui kami. Gitu. Jadi kalau kalian sampai aja kepada iman, hati kami itu apa ya, bersukacita sekali. Itulah sukacita kami gitu. Jadi di tengah-tengah sukacita itu kan pasti iblis nggak setuju, pasti iblis nggak senang. Nah ketika musuh nggak senang, pasti dia menggoncang. Dari mana saja dia akan menggoncang, mengalihkan sukacita kami itu. Supaya apa? Supaya beralih. Tadi kan sukacitanya mau penuh gitu ya, mau membara, mau makin semangat. Nah ini mau dihambat. Cara dia menghambat dengan mendatangkan masalah-masalah. Gitu. Jadi ketika kita mengingat apa tujuan kita hidup, untuk apa kita melayani, nah banyak pun hambatan itu nggak bisa menghambat kita. Banyak pun rintangan, tantangan, persoalan itu nggak bisa membuat kita berhenti. Kenapa? Sukacita aku di sini. Ketika aku melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, ada jiwa dimenangkan, itu sukacitaku. Jadi kalau musuh mau menghambat ya, say goodbye. Ya, jangan openi dia akan datang terus. Pasti. Nah Tuhan Yesus saja dicobai kok. Nggak mungkin pula kita nggak dicobai. Ya. Tuhan Yesus dicobai. Dan sesudah dicobai, dia menang. Nah berarti kalau Tuhan kita menang, Tuhan yang sama ada pada kita. Berarti kita juga bisa menang. Gak mungkin orang yang melayani gak masuk dalam pencobaan. Maka yang memberi kekuatan ketika banyak pergumulan, persoalan, masalah terjadi itu hanya firman Tuhan. Kembali ke situ, itu saja. Nah saya sering banding-banding juga, dimuncul-munculkan, kamu kok banyak kali persoalan, banyak kali tantangan, banyak kali yang ini gitu. Sementara orang itu aman-aman aja. Kan gitu ya. Kadang kan dimunculkan gitu. Sana malah dipuji-puji hamba Tuhannya, disanjung-sanjung, dimuliakan. Kamu kok dituding-tuding kan gitu. Nah tapi saya ingat rasul-rasul. Rasul-rasul pun beda satu dengan yang lain. Gak sama semua. Yakobus diizinkan dipenggal mati. Ya kan, mati muda dia. Stefanus diizinkan dilempari sampai mati. Tapi Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, tangkap masuk penjara tapi dilepaskan Tuhan, PI lagi gitu. Tangkap lagi. Ya ditangkap lagi, PI lagi, keluar ya PI lagi gitu. Jadi hidup itu apa ya? Untuk PI. Memang hidup untuk Tuhan kok. Nah kalau hidup kita untuk Tuhan, pasti musuh itu gencar juga. Ya mungkin tidak, cemburu dia. Maka siapa yang mengasihi Tuhan pasti itu yang paling diserang. Siapa mau taat pasti tantangannya lebih berat. Tapi coba kita santai-santai aja di rumah, gak ada hambatan, gak ada tantangan, aman aja. Ya, aman semua. Kalau kita nggak memikirkan pekerjaan Tuhan, ya iblis kan santai dia. Tapi dia menyusun strategi. Iya. Akan merusak juga. Tapi kalau memang hati kita terus mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, bagaimana orang lain sampai kepada keselamatan. Nah, kita juga dipikirkan setan. Lewat mana ya? Melalui mana ini kuhambat ya? Iyalah. Enggak mungkin dia diam-diam kan? Pasti dia atur strategi. Melalui mana melemahkan dia ini? Lewat mana ini menghambat? Ini kok maju terus ini? Kok mikirkan kerajaan Tuhan terus ini? Gitu. Sampai pulang dia ke rumah zona ya? Iya. Datang kemana pun gitu. Jadi kita ingat, oh musuh rupanya bekerja melalui siapa saja. Siapa pun bisa dipakainya. Anak rohani kami pun bisa dipakai. Nah,
Jadi yang disayangkan adalah justru orang yang sudah percaya dipakai. Ini berbahaya sekali. Sudah percaya tapi mau dipakai oleh setan. Bukan lagi sebagai teman sekerja Allah. Udah mulai lagi dia satu barisan dengan musuh. Ini bahaya. Maka kalian sebagai orang muda yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap ingat ada musuh. Ya, tetap aja hati kita ada musuh. Jadi ketika kita tahu ada musuh, entah siapapun itu dipakainya, oh musuh sedang bekerja melalui dia, sehingga bukan orangnya itu yang kita benci gitu. Ya, kita dalam hati jangan membenci siapapun, karena kunci kita dipakai Tuhan kalau kita tidak menyimpan dosa. Walaupun orang lain orang lain anggapan orang lain ya, oh dia itu benci sama kita, dia itu begini, itu kan anggapan dia. Tapi tetap aja dalam hati kita jaga, jangan sampai ada dosa. Karena ketika hati kita suci, kita akan tetap melihat Tuhan. Dan Tuhan tetap berfirman. Ketika dia tetap berfirman, firman itu kan mengalir dari hidup kita.